Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, ketemu lagi bersama Bu Ratna. Kalau pertemuan pertama kemarin kita sudah membahas ya, apa saja sih yang akan kita pelajari di kelas 6. Nah, untuk pertemuan pertama ini kita akan mempelajari materi yang pertama kali akan kita pelajari, yaitu bilangan bulat. Oke? Nah, masih ingat ya kemarin ada 5 kunci suksesnya. Nah, itu yang harus kalian pegang. Nanti akan Bu Ratna tampilkan lagi. Oke, untuk bilangan bulat, apa saja yang nanti akan kita pelajari? Oke, yang pertama adalah mengenal bilangan bulat. Kenalan dulu sama bilangan bulat. Ya, yang pertama kita harus kenalan dulu sama bilangan bulat. Kok namanya bilangan bulat? Memang ada yang bilangan segitiga, bilangan persegi, persegi panjang. Nggak ada ya tentunya, hanya ada bilangan bulat. Oke, yang kedua, kita juga akan mengenal di mana nanti letak bilangan bulat di dalam garis bilangan. Oke, kita langsung yang pertama. Nah, kemarin Bu Ratna menemukan artikel seperti ini di internet. Suhu udara di Jepang pada musim dingin mencapai 10 derajat, tetapi dia di bawah 0. Ada ya bilangan yang di bawah 0 tetapi bukan pecahan. Kalau dulu yang kalian tahu bilangan di bawah 0 itu kan pecahan. Nah, sekarang ada bilangan yang di bawah 0 tapi dia bilangan 10. Kok bisa? Apa artinya ini? Nah, 10 derajat Celcius di bawah 0. Artinya suhu di Jepang mencapai negatif 10 derajat Celcius. Nah, ini loh, negatif 10. Kalau biasanya kita hanya menemukan 10, sekarang ada yang namanya negatif 10. Nah, bagaimana cara menuliskan dalam lambang bilangan? Karena negatif, berarti kita tinggal beri simbol negatif, garis set, lalu 10 derajat Celcius, 10 derajat Celcius. Nah, inilah yang dinamakan dengan bilangan bulat tapi yang negatif. Nah, kalau biasanya kita tahu 1, 2, 3 itu bilangan bulat yang positif. Oke, sampai sini ya. Nah, selanjutnya, selain kata-kata tadi di bawah 0 untuk menandakan bahwa dia adalah bilangan negatif, ada kata-kata yang sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, turun. Kemudian di bawah 0 tadi sudah, rugi, kiri, mundur, hilang, hutang, dan masih banyak lagi. Yang jelas dia berarti negatif, arti katanya negatif. Itu ya. Nah, selanjutnya berarti kalian sudah tahu sekarang bilangan bulat itu ada berapa macam. Yang pertama tadi yang sudah kita bahas di depan, ada namanya bilangan bulat negatif. Contohnya, bagaimana cara membacanya? Ya, betul. Negatif 24. Kalau yang ini? Ya, negatif 8. Yang ini? Negatif 17. Dan masih banyak lagi. Jadi, bilangan biasa yang diberi tanda setel di depannya itu akan menjadi bilangan negatif. Kemudian yang kedua, berarti lawannya negatif. Apa lawannya negatif? Lawannya negatif adalah positif. Ini bilangan yang sering kalian temui di kehidupan sehari-hari. Ada 15, 7, 36, dan sampai tak terhingga. Nah, tentu saja selain ada negatif dan positif, nah di sini ada bilangan yang menetralkan, artinya dia tidak negatif juga tidak positif. Bilangan apa itu? Nah, betul, bilangan 0. Jadi netral, 0 itu adalah bilangan netral. Dia tidak negatif dan juga tidak positif. 0. Lihat, ini ada 1 nih, 0. Lalu, bagaimana letaknya pada garis bilangan? Oke, kita langsung melihat garis bilangan bulat. Nah, seperti biasa, kita buat garis yang ke kanan dan ke kiri. Kemudian kita beri
skalanya. Nah, karena ada yang namanya bilangan netral, maka kita letakkan dulu 0 di tengah. Terus 0, dari 0 ke arah kanan berapa ya kira-kira di sini? Ya betul, 1. Nah, kita urutkan ke arah kanan. 2, 3, 4, 5, 6 dan seterusnya sampai tak terhingga. Lalu berarti yang di sini apa? Karena tadi bilangan di sini adalah positif, otomatis di sebelah kiri dinamakan bilangan negatif. Bilangannya bagaimana cara meletakkannya? Dari 0 itu terus berapa? Ya sama, dari 0 pasti langsung 1, tetapi karena negatif kita beri tanda negatif 1. Lanjut ke kiri lagi, negatif 2. Sampai seterusnya urut. Nah, seperti ini. Sama ya. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6 urutnya tapi ke kiri. Ini juga 1, 2 tapi urutnya ke kanan. Nah, maka ini dinamakan bilangan positif. Yang ini bilangan netral atau bilangan 0. Terus yang ke sana adalah bilangan negatif. Untuk nilainya bagaimana? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 berarti nilainya semakin besar. Jadi di sini ada 78 sampai 100, 1000 dan seterusnya ya. Nah, kalau ke kanan semakin besar, berarti ke kiri nilainya akan semakin kecil. Gitu ya. Paham ya? Jadi negatif 1 sama negatif 6 itu nilainya besar negatif 1 karena dia paling dekat dengan 0. Gitu ya. Jadi untuk bilangan negatif yang nilainya paling dekat dengan 0 maka dia nilainya lebih besar. 3 sama 5 walaupun ini 3 besar 5 loh, tapi justru negatif 5 ini nilainya kecil. Oke, sampai di sini. Mudah, masih mudah. Kita baru kenalan sama namanya bilangan bulat. Lanjut ya. Oke. Nah, sekarang lawannya. Bagaimana kalau kalian ditanya lawan dari bilangan bulat? Contoh. Lawan negatif 5. Ya, bilangan ya lawan-lawan nih. Memangnya perang ada lawannya. Nah, ya. Kalau kemarin lawannya berapa ya? Negatif 5. Kira-kira bagaimana? Kita lihat garis bilangannya. Nah, negatif 5. Mana sih negatif 5? Oh ini. Ini negatif 5. Dia terletak di sebelah kiri 0. Yang namanya lawan pasti berlawanan. Karena ini letaknya di sebelah kiri, berarti kita cari yang letaknya di sebelah kanan 0. Tetapi panjangnya 5 langkah. Ini ya, 1, 2, 3, 4, 5. Berarti kalau ke kanan 1, 2, 3, 4, 5. Oh, ternyata positif 5. Tinggal nambah negatif berarti jadi positif. Kalau lawannya 4 berarti ya betul, negatif 4. Lawannya 2 berarti negatif 2. Lawannya negatif 6 berarti 6. Jadi tinggal dihilangin negatifnya aja, bilangannya betul. Itu ya, gampang, pasti bisa. Oke, sehingga lawan negatif 5 adalah 5. Oke, sampai sini mudah kan? Kita lanjut ya. Mudah sekali, tentu kalian bisa. Nah, sekarang coba kita latihan. Kita akan meletakkan bilangan bulat pada garis bilangan yang tersedia. Oke, bilangannya adalah ini. Nah, ini acak ya, benar tidak mengurutkan karena tugas kalian nanti meletakkan secara urut. Nah, ini dia garis bilangannya. Oke, apa langkah pertama yang harus kalian lakukan? Yang paling mudah itu adalah mengurutkan bilangan bulat
positif. Nah, jadi kalian fokus ke bilangan bulat positifnya dulu. Negatifnya jangan dilihat. Oke, kita lihat di sini ada 9, 11, sama 7. Nah, kita pilih karena kita akan memulai dari garis yang sebelah kanan sendiri nih. Nah, berarti kita pilih dari 9, 11, 7. Yang terbesar siapa? Betul. Kita pilih 11. Kita letakkan 11 di garis bilangan yang paling kanan. Nah, 11. Oke, terus kita ke kiri ya jalannya. Berarti nanti semakin ke sana semakin kecil. Setelah 11 yang lebih kecil dari 11 siapa? Apakah 9 atau 7? Ya, ternyata 9. Nah, 9 kita letakkan di sini. Terus berarti otomatis setelah 9 7. Sebelum 9 7. Nah, sudah habis bilangan positifnya. Yang tersisa adalah bilangan negatif. Nah, sekarang ibu ini pilih aku harus pilih yang mana? Nah, karena tadi semakin kanan semakin kecil, berarti kita pilih bilangan negatif yang paling besar. Artinya dia terletak paling dekat dengan 0. Siapa kira-kira yang paling dekat dengan 0? Ya, betul, negatif 12. Negatif 10, maaf ya, negatif 10. Oke, negatif 10. Setelah itu betul, negatif 12. Nah, tinggal tersisa ini. Mana yang paling dekat dengan 0 ya? Oh, ternyata negatif 15. Selanjutnya negatif 17, negatif 20, dan yang terakhir adalah negatif 26. Nah, ini sudah diletakkan secara urut dari yang paling kecil. Tuh ya, paham sampai sini? Tadi tipsnya, pilih dulu yang positif, kita letakkan yang di sebelah kanan, dia berarti paling besar. Kemudian kita ke kiri. Kalau positifnya sudah habis, baru pilih bilangan yang negatif. Paham ya? Nanti kalian bisa berlatih di rumah. Oke, selanjutnya untuk latihan yang kedua. Ya, nah sekarang bentuknya soal cerita. Haris melompat 3-3 ke arah mana? Ke arah kiri pada garis bilangan. Bila Haris melompat 2 kali, berarti lompatnya 3, 1, 2, 3, tapi 2 kali lompatnya. Dimulai dari titik 4. Maka Haris akan berhenti di titik berapa? Oke, kita coba bikin garis bilangan. Karena kita mulainya dari titik 4, maka di sini yang paling kanan langsung aja. Lompatnya kan ke kiri. Berarti yang paling sini, yang paling kanan kita langsung tulis 4 karena dia akan melompat ke kiri. Gak mungkin ada bilangan yang lebih besar dari 4. Nah, jadi ke kiri ya. Nah, maka sebelum 4 kita hitung mundur 3, 2, 1, 0, negatif 1. Ini Bu Ratna hanya kira-kira ya. Berhentinya ya kira-kira seginilah. Nanti kalau pas, alhamdulillah. Kalau kurang kita tambah lagi nanti di sini. Kalau sisa nggak apa-apa. Oke. Nah, sekarang kita mulai dari titik 4. Berapa dia melompat? Melompatnya 3-3. Berarti lompatan pertama 1, 2, 3. Dia berhenti di titik 1. Ini baru maaf. Ya, ini baru lompatan yang pertama 3-3, ya kan? 3 yang pertama. Karena dia melompatnya 2 kali, berarti masih melompat lagi ke arah kiri. 1, 2, 3. Ternyata terakhir dia berhenti di bilangan negatif 2. Ya, lompatan pertama yang warna biru, lompatan kedua yang warna hijau. Bisa kan menjawab pertanyaan sekarang? Berhenti di titik mana? Ya, ini di paling akhir. Maka dia akan berhenti di titik negatif
Oke, sampai sini. Bisa ya, belum sulit ya. Hanya melompatkan. Nih, lompatan pertama biru, lompatan kedua hijau. Karena dia melompatnya hanya 2 kali. Nah, jadi Burana bikin 2 lompatan berarti 2 warna. Gitu ya. Oke, sampai sini. Oke, latihan atau contoh soal yang ketiga. Suhu di dalam lemari es negatif 7 derajat Celcius. Nah, karena listrik padam, maka suhunya naik 5 derajat Celcius. Yang ditanya berapa suhu lemari es sekarang? Berarti tadi mula-mula negatif 7, karena listriknya padam, maka lemari esnya menjadi lebih panas. Suhunya naik 5 derajat Celcius. Bagaimana cara menyelesaikan soal yang seperti ini? Nah, karena bilangannya masih kecil, maka kita bisa menggunakan garis bilangan untuk menyelesaikannya. Kita beri label dulu garis bilangannya. Nah, Bu, pelabelannya bagaimana? Pelabelannya adalah sesuai dengan soalnya. Karena dia negatif 7, nah berarti di sini harus ada negatif 7. Oh, ada negatif 8, negatif 9. Gak apa-apa, ini untuk melengkapi ya. Jadi negatif 7 harus ada, kemudian naik. Kalau naik nanti dari negatif 7 ke arah kanan apa ke arah kiri? Nah, tadi yang negatif tadi kan turun, berarti kalau naik kita ke arah kanan. Berarti bilangan yang di kanan harus lebih banyak dari bilangan yang di kiri. Nah, gitu ya. Oke, sekarang karena naik berarti dari negatif 7 kita ke kanan sebanyak berapa ini? 5. Oke, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, selesai. Ternyata kita berhenti di bilangan negatif 2. Jadi dari 7 naik, berarti dia ke kanan 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata dia berhenti di titik negatif 2. Berarti bisa disimpulkan bahwa suhu lemari es adalah negatif 2 derajat Celcius. Oke, seperti itu. Mudah ya? Pasti bisa. Nanti kalau bilangannya besar bagaimana, Bu? Kalau bilangannya besar, nah kalian bisa menggunakan ilustrasi ini. Kecil kan sudah paham. Besar juga pasti akan lebih paham. Gitu ya. Jadi negatif 7 ke kanan. Oh, berarti ke kanan 5 langkah karena ini naik 5 derajat. Oke, sampai di sini. Kalian bisa mengulang-ulang nanti videonya. Kalau kalian masih belum paham, bisa langsung bertanya ke Burana. Oke? Burana akan bekali kalian dengan latihan soal. Kalian coba kerjakan, coba sebisa kalian. Kalau masih bingung, dicek videonya atau bisa nanti kalian tanya langsung. Oke? Sampai di sini. Mudah, pasti mudah. Burana yakin kalian pasti bisa. Nanti silakan kerjakan soal-soal yang sudah dipersiapkan. Ingat, ada 5 kunci suksesnya. Mau mencoba, rajin berlatih, sabar, memperhatikan apa yang sudah tadi Burana sampaikan, dan berbanyak doa. Insya Allah kalian pasti bisa. Semangat belajar di rumah, sukses belajar matematika. Sampai di sini dulu untuk pertemuan kita yang kedua. Nanti kita akan bertemu lagi di pertemuan yang ketiga. Sekian dari Burana, sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.